Guys, welcome back to Hobi Mancing Official. Oke, nah pada hari ini ya, ini pagi banget ya ini ya guys ya. Ini kelihatannya saya baru bangun tidur, tapi oke, nggak apa-apa. Di sini saya akan mereview kembali tegek ya, lebih tepatnya. Ya, saya lebih banyak mereview tegek ini rasanya. Tapi nggak apa-apa karena tegek ini tuh lumayan kita simak ya. Kenapa kok bisa harganya murah banget gitu. Nah, penasaran kan tegek apa? Nah, ini dia tegek yang ada di depan saya. Nih, ini saya punya dua ukuran. Ada ukuran 450 dan juga 540. Nah, kita lihat tegek apakah itu. Taram. Guys, jadi ini adalah tegek Daiwa Kyogi ya. Kemarin waktu saya ambil itu ada ukuran 630, 540 sama 4,5. Cuman di sini saya ambilnya yang 4,5 sama 540 saja. Yang 630 saya tidak ambil. Nah, yang menariknya di sini harga tegek ini itu dibanderol di kisaran harga 200 ribuan. Jadi saya penasaran, ini tuh tegek sebenarnya ori Daiwa apa enggak sih gitu. Karena kemarin ayah saya tuh sempat bilang kalau ini tuh tegek impor gitu ya kan. Cuman saya kurang paham aja gitu. Saya masih agak kurang nggak yakin gitu loh karena kalau ini tuh ori Daiwa. Jadi kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah ya, ini tuh tegek ori apa bukan, apa karena dia tegek impor terus harganya murah gitu kan, saya juga nggak tahu. Oke, langsung aja kita review. Kali ini yang saya pegang adalah ukuran 540 ya guys ya. Jadi ini adalah termasuk golongan tegek ruas panjang. Nah, penampakannya seperti ini, dia cuma pakai sarung warna hitam aja. Nah, jadi ini packingnya ini lebih mirip-mirip kayak red koi, cuman sarung hitam tebel gini. Nah, ini untuk dominasi warnanya dia warna hitam silver ya guys ya. Ini panjangnya 1 meter lebih sih, kurang lebih 1 meter 20-an lah. Nah, ini tegek ruas panjang. Nah, seperti ini, ini silver sama hitam sih untuk dominasi warna tegeknya. Ada logonya Daiwa, benar memang di sini tuh ada logonya Daiwa ya. Nah, di sini ada brandnya Kyogi. Cuman di sini tidak tertuliskan spesifikasi dari tegek ini guys. Biasanya kan ada ya di sini untuk spesifikasi singkatnya, cuman di sini nggak ada. Oke, panjang 54. Sekarang kita lihat berapa berat tegek ini. ...215 gram. Jadi 54 215 gram ini ya tergolong ringan, cuman nggak terlalu ringan-ringan amat gitu. Masih banyak tegek yang lebih ringan daripada ini. 215 gram. Nah, oke. Terus kita lihat diameter dari tegek ini berapa. Ini untuk panjang tertutupnya ya. Nah, ini untuk diameternya dia hampir 2 mm. Tapi nggak sampai 2 sih, sekitar 1,8 untuk ujungnya. Terus kalau untuk pegangannya ini lebih besar sedikit ya, seperti tegek pada umumnya. Ini hampir 2,5 mm. Hampir 2,4-an lah. Oke, langsung kita buka. Nah guys, jadi ini untuk ujungnya. Ini punya 6 ruas sih kalau nggak. Bentar ya, saya hitung dulu. Ya, ini punya 6 ruas dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas ya. 6 ruas. Terus ini ujungnya nggak terlalu kaku, medium.
Jadi ini ujungnya dia medium ya guys ya. Nah, kalau medium itu biasanya butuh untuk dililit lagi sama di setting rose lagi. Sekarang saya akan membuka satu persatu. Dan ini sudah saya buka ya, untuk ukuran 540 ya, seperti yang saya bilang. Ini dia punya 6 rose. Antara rose 1 sama rose 2 ini panjangnya hampir sama ya guys ya. Nah guys, ini untuk yang section pertama alias ujung topnya ya. Ini dia bahannya karbon holo. Karbon holo, cuman ini dia ditempel jadi nggak kelihatan holonya tuh. Nah tapi kalau menurut saya ya, ini tuh kalau saya pegang ini tuh agak kasar dikit gitu. Maksudnya nggak alusan kayak tegek-tegek yang mahal gitu. Jadi ini lebih kasar aja gitu untuk cat-catannya. Ya percaya sih kalau memang karbon holo ya kan. Nah ini ya. Dan ini untuk apa namanya, actionnya tadi seperti yang saya bilang. Jadi ini dia medium. Medium biasanya cocok buat kalian mancing apa namanya, nila, terus buat mancing patin, mancing ikan mas yang nggak seberapa besar-besar itu mungkin masih bisa. Buat kalian mancing sungai-sungai itu cocok. Nah ini panjangnya kurang lebih 60 cm untuk yang section pertama. Terus untuk apa namanya, diameternya ini yang ujung. Nah, yang ujung ini diameternya kecil banget. Nah, 0,1 guys. 0,1-an. Terus yang ini yang pangkalnya. Yang pangkalnya ini dia 0,4. Iya 0,4. Jadi ini ujungnya lumayan kecil ya. Cuman talinya juga nggak seberapa panjang. Jadi pendek, talinya cuman segini. Ya kalau misalnya digunakan sesuai kebutuhan lah ya. Kalau kalian buat mancing di sungai aja, ini sudah cocok kok. Dan untuk yang section-section selanjutnya, ya ini seperti biasa dia sedikit memanjang. Nah jadi ini dia ujungnya bukan solid ya guys ya. Sekali lagi ini ujungnya hollow. Nah terus ya kelihatan sih ini apa namanya, pipanya itu kayak nggak tebel gitu loh. Apa sih, kayak nyenyereng gitu loh guys ya. Kopong. Bener. Jadi meragukan sih kalau misalnya dibilang ori ya. Saya nggak berani memastikan ya ini tuh nggak ori atau ori gitu. Cuman kalau pendapat saya sih, saya ragu kalau misalnya ini ori Daiwa gitu. Karena Daiwa itu kan di logika nggak mungkin ya kan harganya ada tegak yang 200 ribuan. Harganya pasti mahal-mahal gitu. Tapi kan setara gitu kan dengan kualitasnya. Pipanya juga rata-rata tebel, bahannya bagus. Nah kalau ini ya nanti kalau misalnya kalian beli, kalian bisa rasakan lah ya sendiri. Nah itu tadi yang 540 ya, seperti itu tadi kurang lebihnya. Terus ini sekarang saya akan lihat yang 450. Ya untuk spesifikasi luarnya pastinya sama ya guys ya. Ini yang membedakan cuma ukuran aja. Nah ini dia pipanya, kolong pipanya dia lebih tipis ya kan, karena memang juga 450 guys. Nah untuk modelnya sama persis ya, untuk warna-warnanya juga sama. Jadi dominasi silver sama hitam. Nah di sini juga ada logonya Daiwa tuh. Daiwa Kyogi 450. Langsung aja, ini untuk panjangnya sama kurang lebih 1,20 meter. Terus untuk beratnya, tadi untuk yang 540 kan beratnya 215 gram. Nah kalau ini beratnya 155 gram, jadi lebih ringan ya pastinya.
selisih 65 apa 60 graman lah gitu ya kan. Nah, untuk jumlah rosnya, nah ini enggak saya buka seluruhnya ya guys ya, karena yang pasti sama ya, dia karbon holo juga. Nah, ini kita lihat jumlah rosnya aja. Ini ada ros 1, ini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dia 5 ros. Kalau yang 540 tadi 6 ros ya. Oke. Nah, sekarang yang terpenting akan kita lihat, kita cepek-cepek seperti biasanya ya. Kita cetek-cetek kayak gini. Oke? A few moments later. Nah guys, jadi ini penampakan ya waktu kita olor, kita cepek-cepek kayak gini. Kurang lebihnya dia seperti ini. Jadi dia lumayan melur ya. Cuman kalau dibilang lentur banget juga enggak. Jadi cocok lah buat kalian mau mancing baronang. Nah tuh, kayak gini ya guys ya. Cepek-cepek. Ini untuk ukuran di 450 ya guys. Oke? Nah, oke. Seperti itu ya tadi contohnya. Kalau misalnya kita olor panjang, kita cetek-cetekan kayak gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya, seperti saya bilang ya, dia agak sedikit melur, medium lah actionnya. Nah guys, untuk tegek Daiwa Kyogi ini biasanya cocok buat kalian mancing baronang, mancing di sungai, terus mancing ikan mas yang nggak seberapa gede, terus mancing mujair, nila juga bisa lah ya gitu. Nah buat kalian yang pengen lebih kuat lagi, ya harus kalian lilit sama setting rose lagi tuh. Nah sekarang saya akan membahas untuk kelebihan dan kekurangannya dari tegek ini ya. Nah kita bahas kelebihannya dulu. Nah, tegek ini guys, kalau misalnya dari segi harganya ya, kalau saya bilang untuk yang 450 ini, harganya dulu ya. Untuk harganya dulu nih, harganya yang 450 itu nggak sampai 200.000 loh. Kalau misalnya kalian datang ke toko ya, kalau misalnya kalian datang ke toko itu harganya cuman 185.000 untuk yang ukuran 450. Kalau untuk ukuran yang 540 selisihnya sedikit, cuman 210 atau kalau nggak 215 ribuan lah ya, karena kan tidak menggunakan packing pipa. Beda kalau misalnya di online shop biasanya agak sedikit mahal karena kita packing pipa sama kena biaya admin gitu. Oke, next kita ke kelebihan dari tegek ini. Yang pasti harganya murah guys. Nah, dari kalau misalnya kalian beli di ukuran 450 ya, kalian cuman keluarin harga 185.000. Terus waktu saat mancing nih ya, waktu saat mancing, wow, pasti orang-orang di sebelah kalian tuh Daiwa gitu. Jadi istilahnya itu kita dapat brand lah, dapat brand Daiwa gitu. Meskipun kita nggak tahu ya ini tegek impor, apakah ini tuh ori Daiwa apa bukan ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu pastinya. Nah terus untuk dari segi model sendiri pun juga lumayan cakep ya, lumayan mumpuni. Nah ini modelnya seperti ini, jadi hitam variasi silver ya. Daiwa loh ini ya, Daiwa gitu. Jadi bisa kalian pamer-pamerin sedikit lah gitu. Terus next untuk kekurangannya. Nah kekurangannya ini tegek ini dia ujungnya masih hollow, belum solid ya. Jadi kekuatannya itu masih nggak seberapa semaksimal karbon solid gitu kan. Kalau misalnya kalian butuh yang tegek kaku, ya ini kurang cocok ya guys, karena kan ini juga actionnya seperti yang saya bilang medium gitu, jadi nggak kaku. Nah jadi kalau misalnya kalian gunakan untuk mancing galatama lele, ini kurang cocok gitu. Terus yang kedua ya kita untuk kolong pipanya ini kalau menurut saya itu masih agak tipis gitu, jadi nggak kokoh gitu, nggak tebel kalau menurut saya ya. Tapi ya sih worth it lah ya sama harganya yang segitu, yang 100 ribuan.
Jadi ya worth it aja guys, karena kan ada harga ada kualitas ya pastinya. Terus yang ketiga itu tadi saya nggak tahu di sini ini ori Daiwa apa bukan, saya juga nggak tahu pastinya guys gitu, takut salah nanti kalau misalnya saya ngomong. Nah kalau misalnya kalian tahu nih ini ori apa enggak ya kalian bisa komen di kolom komentar. Itu aja ya. Nah buat kalian yang pengen datang langsung ke toko kita pastinya dapat harga yang lebih murah, kalian bisa langsung Google Maps di Berkajaya Pancing Sukodono, Kavling Telkom Blok I nomor 10A. Nanti alamat sama nomor WA-nya saya taruh di bawah ya. Oke, sekian review singkat saya tentang tegek Daiwa Kyogi. Semoga informasi saya ini bisa bermanfaat ya buat kalian dalam memilih piranti memancing ya guys. Nah, saya Mareta Rahmawati pamit. Sampai jumpa. Salam hobi mancing official. Dadah.